Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini, saya akan memberikan informasi tentang field report dari sesi yang pertama ya, pada saat mengikuti UTBK. Nah, jadi ada sedikit bocoran ya dari teman-teman yang sudah mengikuti UTBK ataupun UP pada hari yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti, silahkan simak video ini sampai dengan selesai agar nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Nah, langsung saja ya kita lihat di sini, yaitu di sini ada beberapa chat ya yang bisa kita bacakan. Yang pertama di sini kita lihat ya, yaitu di sini ada tentang soal yang akan muncul, yang ataupun yang muncul ya. Nah, jadi di sini ada yang muncul. Yaitu di sini pertanyaannya adalah sama soal seperti tryout ya. Nah, jadi ini untuk soal pilihan gandanya yaitu tentang soal PCK dan juga SJT. Nah, di sini katanya ya ya hampir mirip banget ya. Nah, dalam artiannya itu bisa jadi soal tryout itu pasti akan keluar ya pada saat UP ataupun UTBK. Nah, kemiripannya misalnya itu bisa jadi seperti nama tempat yang diganti ataupun nama orang ya. Nah, seperti itu saja biasanya Bapak Ibu jika ada kemiripan ataupun konsep soalnya itu sama persis. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu pastikan ya selama ini sudah sering untuk membuka tryout, sudah sering untuk menjawab soal-soal tryout ya agar terbiasa pada saat UTBK ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus memusingkan lagi tentang bagaimana bentuk soalnya, apakah sulit atau tidak ya. Nah, ini sudah dijawab ya. Nah, mirip banget ya ataupun mirip sekali. Nah, kemudian ada ditanyakan lagi di sini, studi kasusnya tentang apa ya? Nah, di sini munculnya itu tentang penilaian ya. Nah, jadi ada 4 konteks Bapak Ibu ya. Nah, ini yang munculnya tentang penilaian. Nah, untuk studi kasusnya siapakah yang akan memilih ya? Nah, apakah dipilih sendiri? Apakah dipilih oleh sistem ya? Nah, itu jawabannya adalah di sini ya, sistem yang memilihkan ya. Jadi bukan kita sendiri ya. Jadi diacak nanti bisa jadi Bapak Ibu kena LKPD ataupun kena di strategi ataupun di teknik penilaian ataupun di media ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini harus mempelajari semuanya ya ataupun mempersiapkan diri untuk semua konteks dari yang sudah diberikan. Nah, di sini dalam satu sesi bisa berbeda dengan rekan soalnya Ibu ya. Bisa jadi ya. Nah, ini karena kita tidak tahu dengan rekan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya di sini ya. Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa rekan kita sudah tes sesi pertama ya. Untuk soal pedagogiknya hampir sama dengan meskipun kalimat yang dibedakan ya. Nah, ini biasanya ini di tryout ini sama ya. Nah, bisa jadi ada beberapa kalimat yang berbeda ya, tapi ada laporan juga, ada soal-soal baru ya. Nah, ini pastinya tidak semua ya untuk soal tryout itu keluar ya. Tapi ada soal-soal baru yang memang nanti akan keluar juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastinya harus sering-sering membaca soal tryout ya. Nah, untuk sekarang itu tidak bisa diakses lagi ya karena sudah ujian. Nah, di sini ada penjelasan lagi, tapi nanti fokus aja sama pertanyaan soalnya Bapak Ibu karena biasa lumayan mengecoh ya. Nah, ini sifat soal ujian memang seperti ini ya, mengecoh ya. Kemudian studi kasus keluar di sisi satu banyak tentang strategi pembelajaran ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini itu tentang teknik penilaian ya. Nah, kemudian di sini yang kedua itu berbeda lagi ya, yaitu tentang strategi pembelajaran. Nah, maka daripada itu, Bapak Ibu harus mempersiapkan keempat-empatnya ya. Nah, untuk pertanyaan studi kasus sama dengan tahap satu ya Bapak Ibu, hanya diubah dari LKPD ke strategi pembelajaran. Nah, ini dari soalnya ya, dari butir soalnya untuk studi kasusnya. Tapi ada yang lapor juga, penilaian juga keluar. Nah, ini juga ada ya. Nah, untuk penilaian juga keluar. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya, kita lihat di sini ada sesi satu ya. Nah, di sini sesi satu, studi kasusnya itu di sini adalah tentang strategi dan langkah-langkah pembelajaran ya. Nah, referensinya saya sesi selanjutnya sama dengan
Semoga sama ya soalnya ya. Nah, jadi ini sudah ada juga bayangan strategi pembelajaran ya. Jadi sudah ada memang dua untuk studi kasus yang keluar. Nah, kemudian di sini kita lihat sesi satu sepertinya beda ya, sepertinya beda, berbeda-beda. Nah, di sini ada 4 spesifikasi ya yang dapat dipelajari untuk studi kasus, yaitu yang pertama strategi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, dan penilaian ataupun asesmen. Nah, ini yang harus dikuasai ya. Nah, ini harus dibaca Bapak Ibu ya. Ini yang harus dikuasai saat mengerjakan studi kasus. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa hanya menguasai salah satu itu tidak bisa ya. Jadi Bapak Ibu harus menguasai semuanya. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin belajar untuk mempelajarinya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya di sebelah kanan di sini, yaitu di sini kasusnya itu tentang penilaian ya. Nah, jadi teman saya penilaian bahasa Inggris ya. Nah, ini untuk bidang studi bahasa Inggris ada yang keluarnya tentang penilaian. Nah, di sini ada yang PAUD ya, yaitu tentang strategi. Nah, ini bisa jadi berbeda-beda. Nah, kemudian berarti berbeda-beda ya. Nah, jadi tidak sama. Walaupun Bapak Ibu nanti bidang studinya bahasa Inggris bisa jadi keluarnya tentang strategi ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya. Penilaian itu seperti apa Bu yang dimaksud ya? Nah, itu kebanyakan kendalanya hanya fokus memakai penilaian sumatif saja. Nah, ini nanti bisa kita pelajari ya. Kemudian di sini iya Bu, terima kasih infonya. Teman saya bahasa Inggris tentang penilaian ya. Nah, ini memang nanti akan berbeda-beda. Kita lihat lagi ya selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau teman saya barusan PGSD ada tentang penilaian ya, ada juga yang media. Nah, ini sudah ada yang baru ya, yaitu tentang media ya. Nah, di sini juga ada informasi bahwa media itu muncul ya. Bahkan di sini tidak muncul untuk LKPD, Bapak Ibu ya. Jadi yang dari sesi yang pertama ini tidak ada yang membahas tentang LKPD. Nah, bisa jadi ini nanti sesi kedua ataupun selanjutnya di hari selanjutnya itu akan muncul LKPD dan juga yang lainnya. Nah, jadi waktu ikut enggak ya media ya di sini katanya untuk media muncul ya. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu pelajari. Nah, jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pelajari itu adalah studi kasus reflektif 2025 yang spesifik itu ada 4 konteks masalah ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan bagi yang belum mengikuti ujian, itu Bapak Ibu silahkan pelajari dari keempat konteks masalah ini ya. Karena nanti Bapak Ibu sudah bersiap-siap ya, jadi tidak kebingungan lagi nanti pada saat Bapak Ibu ingin menulis studi kasus selama 30 menit ya. Nah, jika Bapak Ibu bingung ya, untuk Bapak Ibu di mana saya pelajari ya. Jadi di channel YouTube Pak Guru Wali ini sudah dibahas ya kemarin ya, yaitu contoh studi kasus PPG Daljab 2025 terbaru ya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu nonton, silahkan Bapak Ibu pelajari, dan juga silahkan dipahami ya. Kemudian di sini ada contoh lain lagi ya Bapak Ibu ya, yaitu di sini contoh studi kasus PPG 2025, 4 konteks masalah dan contohnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu pelajari ya. Nah, silahkan nanti dicari di YouTube Pak Guru Wali. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pelajari, nanti Bapak Ibu silahkan belajar mengetik studi kasusnya ini selama 30 menit. Nah, bagaimana cara melihat jumlah kata yang sudah Bapak Ibu ketik ya? Nah, ini di bawah ini ada namanya Word ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa untuk melihat sudah berapa banyak yang sudah Bapak Ibu tulis ya. Misal di sini judul studi kasus. Jadi nanti di sini akan berubah Bapak Ibu, akan berubah ya. Kita lihat di tanda panah ini di bawah ini sudah berubah menjadi 12 kata. Nah, itu nanti Bapak Ibu hidupkan stopwatch dan juga silahkan untuk belajar mengetik ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mengikuti tryout yang di online-online itu ribet Bapak Ibu ya. Jadi yang simple saja karena kita sudah mendadak itu mau ujian. Jadi Bapak Ibu silahkan gunakan Microsoft Word seperti ini. Ini sudah sangat mudah untuk Bapak Ibu lakukan ataupun kerjakan. Nah, kemudian di sini ada hasil ya dari tryout-tryout yang sudah Bapak Ibu ikuti ya. Di sini saya mendapat beberapa screenshot ya. Nah, di sini untuk tugas tryout-nya ya, yang sering-sering mengulang tryout ini sudah dikuasai untuk tryout-nya. Di sini total nilainya itu maksimal ya, yaitu 35 dari 35 ya.
Nah, untuk pengembangan diri ini juga sangat baik ya, karena memang sudah belajar mengetik 10 jari ya, dan juga menjawab 4 konteks ataupun 4 pertanyaan dari konteks masalah yang dituliskan. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu ya yang membutuhkan ya untuk kunci jawaban tryout, nah nanti Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk studi kasus ya, untuk 4 konteks ya, Bapak Ibu bisa untuk dibantu oleh admin Telegram ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan hubungi, kemudian silakan eh, tanyakan apa yang bisa dibantu ataupun keinginan Bapak Ibu. Nah, dengan caranya seperti apa, Bapak Ibu? Caranya silahkan klik deskripsi, kemudian di sini ada gabung di Telegram ya, akun Telegram. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan klik Telegram, gabung ke Telegram. Kemudian nanti sudah masuk ke dalam Telegram, silahkan join. Kemudian silahkan klik pesan yang tersemat di atas ya. Kemudian silahkan hubungi admin Adi. Kemudian Bapak Ibu silahkan jelaskan apapun keinginan Bapak Ibu agar nanti dibantu ya. Nah, kemudian yang pastinya pesannya akan dibalas secara berurutan dari bawah ya. Nah, mungkin nanti akan ada keterlambatan dalam membalas pesan. Nah, itu mohon dimaklumi ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.